Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La nabiya ba'dah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia, semoga semua sehat, semua aman, selamat, bahagia bersama keluarga, dan dimudahkan dalam segala urusan, urusan menjemput rezeki pemberian dari Allah. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua, manusia itu diciptakan sempurna. Salah satunya punya yang namanya lidah. Nah, kita mau berbincang-bincang sedikit tentang lidah. Hmm. Manusia sempurna. Alat-alat di tubuh kita itu sempurna. Ada mata, ada telinga, hidung, di dalam juga ada jantung, paru-paru, dan sebagainya. Dan ada lidah yang letaknya di mulut. Dengan lidah kita bisa merasakan nikmatnya makanan. Coba kalau tidak ada lidahnya, ya tentu berkurang banyak rasa kenikmatan dari rasa makanan. Lalu bisa merasa ada yang manis, ada yang asin, asam, ya semuanya dari lidah ini. Juga lidah ini menentukan juga lisannya seseorang, lisan, bicara, fasih berbicara karena ada lidahnya. Ya, adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, semuanya, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita syukuri. Kita diberi lidah yang normal, sempurna. Ada kata dari Ali bin Abi Thalib, lisanul akili waro kolbi wa kolbul ahmaqi waro'a lisanihi. Apa itu artinya? Lidah orang berakal terletak di belakang hatinya. Hati orang yang bodoh terletak di belakang lidahnya. Nah, ini kata-kata mutiara. Ya. Jadi kalau lidah ini bisa mengucapkan bertutur sapa yang baik, itu yang punya akal, dikendalikan oleh akal. Lidahnya orang yang punya akal,
itu di belakang hatinya, dipikir-pikir dulu baru ucapkan. Hatinya baik, ucapan-ucapannya baik. Tetapi kalau hatinya orang yang bodoh, namanya hati orang bodoh. Ya, itu di belakang lidahnya. Tuh, lidah itu tidak bertulang, lalu bicara sembarangan, ya. Lalu tidak menggunakan hatinya. Ya, sehingga dengan lidah itu orang bisa menjadi baik, bisa menjadi kurang baik. Apalagi kalau lidahnya nggak ada, itu nanti manusia dijuluki menjadi manusia yang bisu, tidak bisa bicara. Juga ada pepatah juga. Kalau berjalan, peliharalah kaki. Kalau berkata, peliharalah lidah. Nah, ini pepatah. Jadi kakinya kalau berjalan ya diamati, jangan sampai tersandung, ya, terpeleset, hati-hati. Kalau berjalan, peliharalah kaki. Kalau berkata-kata, pelihara lidahnya ini. Padahal juga ada pepatah, lidah tidak bertulang. Ya, memang lidah tidak bertulang, gitu ya. Nah, di sini juga harus hati-hati. Dengan lidah, orang juga bisa memberikan irama, suara-suara yang merdu, yang menarik. Itu karena lidah juga. Jadi bisa bernyanyi karena lidah. Dengan lidah pula, ya, bisa menggerakkan massa, ya, masyarakat massa. Lidah dapat membuat orang yang menangis jadi tertawa karena lidahnya. Orang lain yang bicara lalu menghibur, menangis jadi tertawa. Sebaliknya, lidah dari lidahnya seseorang bisa membuat orang yang tertawa menjadi menangis. Bisa jadi orang yang baik-baik lidahnya kurang baik, ya, kepleset, ya, jadi menjadi tercela karena lidahnya, ucapannya. Jadi banyak kata, banyak kalimat, ungkapan yang dikemukakan oleh lidah. Makanya ada kata-kata lidahnya berbisa, lidahnya bercabang dua, ya seperti ular, lidahnya seperti ular, lidah ular. Maksudnya adalah lidah yang bercabang. Maksudnya bercabang apa? Kadang berkata A, kadang berkata B. Hmm. Tuh, tidak konsisten. Lidahnya fasih berbahasa. Nah, ini juga ya. Fasih mengemukakan pikirannya itu lidahnya. Ya, makanya juga ada orang yang menilai dari ucapannya kata-kata bijak. Ya, seorang penyair yang bijak. Biarkan aku bicara. Ya, biarkan aku bicara. Kemudian berilah aku nama. Ya, nama dari bicara itu. Maka dijuluki apa? Dia ahli pidato, ahli berpikir, kata-katanya bermakna atau kata-katanya seperti ya tidak berguna. Ya. Itu biarkan aku bicara, kemudian berilah aku nama menurut penilaian Anda. Ya. Jadi dari bicaranya orang bisa melihat seberapa dalam ilmunya, ya karena itu tadi lidahnya itu yang berakal berada di belakang hatinya. Yang hati juga tempat berpikir, pikirannya. Nah, karena itu jadi lidah ini perlu dijaga. Lidah dapat membuat suasana damai menjadi berantakan, ya.
dan bisa menjadi perang karena lidahnya seorang pemimpin itu bisa menjadi perang, menjadi damai, menjadi rusak. Dengan lidah pula menimbulkan bencana, bisa terjadi fitnah, ya, memfitnah karena lidahnya. Padahal fitnah lebih bahaya, lebih besar bahayanya daripada membunuh. Ya, itu ada gitu, ya. Jadi wah, anak bahaya, seluruh negara bisa kacau balau misalnya seperti itu. Karena itu juga ada sabda Nabi, ya, tidaklah sempurna Islam seseorang kalau tetangganya tidak aman dari kejahatan lidahnya. Gitu ya. Lidah itu bisa jahat, ya. Kalau tidak aman gitu ya, itu repot ya. Jadi itu hadis gitu. Dan beliau mengajarkan supaya juga memaksakan lidah dari berbicara yang benar, ya, yang tidak membicarakan yang angkara murka. Nah, begitulah adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, eh, jaga lidah dalam pergaulan, karena lidah bisa membuat orang bahagia, bisa membuat orang sengsara, dan berbagai hal akibat dari lidah. Karena itu, menjadilah orang yang berilmu, sehingga sebagaimana kata, ya, yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa lidah orang berakal terletak di belakang akalnya, di belakang hatinya. Lidah orang yang berakal terletak di belakang hatinya. Nah, jangan menjadi yang bodoh, gitu. Eh, ini hati orang yang bodoh, karena yang bodoh itu di hati. Itu terletak di belakang lidahnya. Maksudnya bicara tong kosong bunyi nyaring gitu ya. Jadi tidak pakai dasar, tidak pakai ilmu, bicara saja. Nah, semoga bermanfaat. Maka karena itu adik-adik, mbak-mbak, mas-mas, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin agar menjadi, ya, orang yang berakhlak mulia. Sebagaimana yang dikatakan ulama, ya, peran lidah lebih utama dan penting dalam menegakkan akhlak yang mulia. Semoga barokah, semoga bermanfaat. Kalau ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.